Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1621. Selamat mendengarkan. David, apakah kamu bersedia menjual pedang ini? Alba menatap pedang pembelah kejahatan dan bertanya. Dia sangat menyukai pedang ini. Seluruh tubuhnya berwarna merah, memancarkan aura menawan. Itu terlihat sangat menakjubkan. Meski hanya tergeletak diam di sana, ia masih diselimuti energi rasa menusuk. Kulit seseorang akan tergelitik karena energinya bahkan dari jarak sejauh itu. Alba adalah nyonya muda Treasure Trove. Meskipun dia tidak bisa menyimpan berbagai senjata yang ditangani oleh Treasure Trove sebagai miliknya, dia masih bisa mempelajarinya. Sejauh ini, dia telah melihat setidaknya ratusan senjata terikat jiwa. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi kejutan dari pedang David. Bahkan jika dia pernah melihat beberapa senjata terikat jiwa tingkat tinggi sebelumnya, itu memang benar. Jauh lebih buruk dari pedang ini. Mungkinkah ini senjata Soulbound kelas 1? Alba berpikir dengan kaget. Senjata Soulbound kelas 1, jumlahnya tidak banyak di seluruh Star Kingdom. Mereka semua berada di tangan beberapa kekuatan besar. Orang abadi biasa hanya menggunakan senjata terikat jiwa tingkat rendah. Hanya keturunan langsung tertentu dari kekuatan besar atau Sovereign Ranker yang dapat memiliki senjata Soulbound tingkat menengah. Sedangkan untuk senjata terikat jiwa tingkat tinggi, itu eksklusif untuk mereka yang berada di dunia Sein. Tak perlu dikatakan lagi, Prasein seharusnya tidak bermimpi untuk memiliki yang terbaik senjata terikat jiwa. Hanya orang suci sejati atau lebih tinggi yang akan memilikinya. Alba tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat senjata terikat jiwa kelas 1 di tangan seorang pemuda kira-kira seusianya saat ini. Jika pedang ini benar-benar diberikan kepada David oleh tuannya seperti yang dia katakan, maka guru David mungkin bukan orang suci sejati, tetapi orang suci-suci. Itu karena orang suci sejati tidak akan memberikan senjata Soulbound kelas 1 begitu saja. Meski begitu, hanya ada beberapa orang suci-suci yang diketahui di Kerajaan Bintang. Siapakah Tuan David? Menurut David, dia dan tuannya telah tinggal bersama, dan baru saja dibebaskan dari pelatihan. Mungkinkah masih ada orang suci-suci yang kuat yang bersembunyi di Kerajaan Bintang? Mungkin. Kakek pernah berkata bahwa Star Kingdom tidak sesederhana kelihatannya. Apa kamu lihat hanya dangkal dan ada banyak hal yang terjadi di bawah permukaan? Nona Felowes, sudah kubilang padamu bahwa pedang ini bukan hanya senjataku tapi juga teman dan pasanganku. Itu sudah lama bersamaku. Jika kamu jadi aku, maukah kamu menjual pasanganmu? David menolak. Saya bisa menawarkan harga yang sangat tinggi. Alba masih belum mau menyerah. Setinggi apapun harganya, saya tidak akan menjualnya. Nona Felowes, sebaiknya Anda menyerah saja. David tetap bergeming. Dia bahkan tidak bisa menghabiskan seluruh uangnya sendiri. Mengapa dia menjual Evil Splitting pedang? Karena Pak Liddell tidak mau menjual, maka saya tidak akan memaksa Anda, kata Alba sedih. Matanya perlahan menjauh dari pedang pemecah kejahatan. Dia juga tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mau menjual senjata Soulbound kelas 1. Dia masih harus mencoba, itulah sebabnya dia bertanya. Hal semacam ini sulit didapat. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1622. Lagi pula, kalaupun David ingin menjualnya, dia tidak akan berani melakukannya. Karena itu diberikan oleh tuannya, David akan dikuliti hidup-hidup oleh tuannya ketika dia kembali jika dia menjualnya. Kalau begitu, Nona Felowes, bagaimana dengan pelelangannya? David sangat prihatin tentang ini sekarang. Tuan Liddell, sebaiknya kamu istirahat di sini selama beberapa hari lalu kembali lagi. Jika saatnya tiba, Anda akan diizinkan masuk ke lokasi lelang, kata Alba. Terima kasih, Nona Felowes. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, saya akan membantu Anda. Selama itu masih dalam kekuasaanku, kata David segera bersemangat. Dia sekarang bisa mengikuti pelelangan. Jika dia menawar beberapa harta secara acak, dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, dia tidak lagi lemah seperti sekarang. Dia lemah dan memiliki terlalu banyak batasan. Oke, lalu semuanya beres. Saya akan membiarkan Anda masuk lelang, dan kamu akan berhutang budi padaku. Tentu saja saya tidak akan menggunakannya sembarangan, dan membuatmu melakukan sesuatu yang melanggar prinsipmu. Itu kesepakatan. David menyingkirkan pedang pemecah kejahatan dan pergi dengan perasaan puas. Alba meminta seseorang mengatur tempat untuknya. Kini, hanya Alba dan Elmer yang tersisa di ruangan itu.
Elmer, berdasarkan penilaianmu, bisakah kamu melihat apa yang spesial dari pedang ini? Alba bertanya tiba-tiba. Nona Alba, saya bisa mendiskusikan harta lainnya dengan Anda, lagi pula, saya punya banyak sekali pengalaman bertahun-tahun, tapi dalam hal senjata, sebaiknya aku tidak mencoba menunjukkannya. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda telah mempelajari senjata yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan mempelajari ratusan senjata terikat jiwa? Saya malu untuk mengatakan bahwa saya belum pernah melihat senjata terikat jiwa sebanyak ini dalam hidupku, apalagi mempelajarinya. Elmer menjawab dengan jujur. Dia tidak bersikap rendah hati, juga tidak melebih-lebihkan atau berusaha menjilat Nona Alba. Ini memang benar adanya. Siapa di pusat benua suci yang tidak mengetahui asal-usul Nona Alba Treasure Trophy adalah pecandu senjata? Hanya ada sedikit senjata terikat jiwa yang ditangani oleh Treasure Trophy belum pernah dipelajari oleh Nona Alba sebelumnya. Meskipun Elmer memiliki pengalaman yang kaya dalam menilai harta karun, dia lebih rendah dari Alba dalam hal senjata. Berdasarkan pengalamanmu selama bertahun-tahun, apa pendapatmu tentang pedang itu? Alba terus bertanya. Miss Alba, pedang ini berwarna merah dan sangat tajam. Ia memiliki rasa yang sangat menusuk energi yang tertinggal di udara bahkan sebelum digunakan. Jika saya benar, ini seharusnya menjadi senjata terikat jiwa tingkat tinggi yang langka. Elmer pertama kali mengatakan bagaimana perasaannya dan akhirnya mengungkapkan penilaiannya sendiri. Senjata terikat jiwa tingkat tinggi? Elmer, kamu salah menilai waktunya, kata Alba sambil nyengir. Salah menilai? Elmer sedikit enggan mengakuinya. Pedang ini adalah kualitas terbaik yang pernah dilihatnya. Elmer telah melihat lebih dari satu senjata terikat jiwa tingkat menengah, dan dia bisa menjamin bahwa mereka tidak terlihat seperti pedang pemecah kejahatan. Namun, karena Nona Alba mengatakan dia salah, dia mungkin memang salah mengabaikan sesuatu. Lagi pula, dia sangat jauh dari pedang, dan dia tidak bisa melihat dari dekat dalam hal itu, jadi wajar jika dia salah menilai. Elmer masih percaya dengan perkataan Nona Alba. Dalam hal penelitian senjata, sangat sedikit orang di pusat benua suci bisa dibandingkan dengan Nona Alba. Hal ini berkat bakat dan hasil kerja keras Nona Alba selama bertahun-tahun. Seperti kata pepatah, latihan menjadi sempurna. Nona Alba telah mempelajari banyak senjata terikat jiwa, jadi dia punya banyak pengalaman. Nona Alba, meskipun saya belum bisa melihatnya dari dekat, berdasarkan pengalaman saya pengalaman bertahun-tahun, tidak ada keraguan bahwa ini adalah pedang yang tiada taranya. Bahkan jika itu benar, bukan senjata terikat jiwa tingkat tinggi, itu juga terbaik di antara senjata soulbound tingkat menengah yang sebanding dengan tingkat tinggi terikat jiwa, kata Elmer dengan tegas. Elmer, pandanganmu agak sempit. Mengapa Anda berpikir lebih rendah dan tidak berpikir lebih tinggi? Setelah aku memberitahumu bahwa kamu telah membuat kesalahan penilaian, berpikir lebih tinggi. Elmer untuk beberapa saat tidak mengerti apa yang dimaksud Alba. Nona Alba, saya terlalu bodoh. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1623. Apakah hanya ada senjata jiwa tingkat menengah dan rendah di dunia ini? Alba bertanya dengan penuh arti. Begitu Alba mengatakan ini, Elmer langsung tercerahkan. Ya memang, karena pedang pemecah kejahatan milik David terlihat sangat bagus, dan Nona Alba bilang begitu. Salah menilai dengan mengatakan itu adalah senjata terikat jiwa tingkat tinggi. Mengapa saya tidak berpikir lebih tinggi? Apa yang lebih baik dari senjata terikat jiwa tingkat tinggi? Elmer terkejut saat ini. Bukankah senjata terikat jiwa tingkat pertama berada di atas senjata terikat jiwa tingkat tinggi? Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang suci sejati ke atas. David hanyalah ruler ranker yang lemah, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan senjata soulbound kelas 1? Ada yang tidak beres. Tuan David kedengarannya mencurigakan. Bahkan jika orang ini adalah orang suci sejati, dia tidak bisa memberikan peringkat pertama secara sembarangan. Senjata terikat jiwa kepada muridnya. Mungkinkah? Elmer tidak berani memikirkannya lagi karena kemungkinan besar ini melibatkan rahasia kerajaan bintang. Elmer adalah seorang ranker berdaulat menengah, jadi sebenarnya bukan memenuhi syarat untuk memahami hal ini sama sekali. Hanya dengan melintasi alam abadi dan melangkah ke alam suci dia dapat belajar beberapa rahasia seputar Star Kingdom. Nona Alba, apakah maksudmu pedang David adalah soulbound senjata kelas 1? Elmer bertanya dengan tidak percaya. Saya seharusnya benar, saya juga telah mempelajari senjata terikat jiwa tingkat tinggi, dan bentuknya tidak seperti itu. Ia memiliki ujung yang tajam, bahkan sebelum digunakan,
Setelah digunakan, sulit membayangkan betapa kuatnya pedang ini. David pasti bisa melompati pertarungan dengan itu, Alba menegaskan. Lalu Tuan David, sebelum Elmer selesai berbicara, dia disela oleh Alba. Hati-hati, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanyakan oleh para Eternals seperti kita. Ya, Nona Alba, saya mengerti. Elmer menghela napas dalam-dalam. Sungguh mengejutkan. Saya tidak menyangka seorang pemuda memiliki senjata terikat jiwa kelas 1 dan juga memiliki orang suci-suci di belakangnya. Bukankah wanita yang bersama David di sini untuk menjual biji magnet nuklir mentah? Mereka harus mempunyai hubungan yang baik. Saya akan menaikkan harga untuknya nanti. Kita harus jalin hubungan baik dengan David dan tidak boleh lalai sedikit pun. Alba menginstruksikan. Nona Alba, jangan khawatir, saya akan segera melakukannya. Jawab Elmer. Juga, kita tidak boleh membocorkan berita tentang kejadian hari ini. Sejak David diutus masternya untuk berlatih, dia tentu tidak ingin menjadi sorotan. Jika kita memancingnya, siapa yang bisa menahan amarahnya? Saya mengerti. David tidak tahu bahwa imajinasi Alba dan Elmer menjadi liar setelah dia mengeluarkan pedangnya. Jika dia mengetahui hal ini, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Dia ingin mencapai efek ini. Dan itulah sebabnya dia menciptakan ide Tuan Misterius. Dia ingin orang lain berpikir bahwa dia memiliki seseorang yang kuat yang mendukungnya. Dengan begitu, orang lain tidak akan menimbulkan masalah baginya. Namun, dia tidak menyangka hasil sebaik itu. David juga memahami bahwa kekuatan eksternal selalu merupakan kekuatan eksternal, dan kebohongannya pada akhirnya akan terungkap suatu hari nanti. Namun, hal terpenting saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, dia sangat mementingkan lelang ini. Marley membawa inspektur dari Treasure Trove ke kapal dagang memeriksa semua biji magnetik nuklir mentah. Saat dia hendak pergi, Elmer datang. Tuan Whitlock, kata inspektur itu dengan hormat. Elmer bertanggung jawab di sini. Kecuali Nona Alba yang baru saja tiba, Elmer memiliki wewenang paling besar di sini. Bagaimana dengan kumpulan biji magnetik nuklir mentah ini? Elmer bertanya dengan santai. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1624. Kualitasnya sangat bagus, jadi kami bisa membelinya, jawab inspektur itu dengan sungguh-sungguh. Marley juga diam-diam menghela nafas lega di sebelahnya ketika dia mendengar itu. Meskipun dia sangat yakin dengan barangnya, dia juga takut. Bagaimana jika kualitasnya tidak memenuhi persyaratan Treasure Trove? Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan inspektur itu, dia akhirnya bisa merasa lega. Oke, kamu tidak dibutuhkan lagi di sini. Kamu bisa pergi sekarang. Baiklah, inspektur itu pergi. Nona Jung, ayo kita bicara. Elmer membungkuk dan memberi isyarat. Tuan Whitlock, silakan, kata Marley, merasa tersanjung. Tuan Whitlock mempunyai status tinggi di Treasure Trove, jadi dia tidak berani. Nona Jung, Anda tidak harus bersikap sopan. Silakan, desak Elmer. Marley mengira pria itu tidak akan menyerah jika dia tidak pergi, jadi dia berjalan depan dengan beberapa keraguan saat ini. Dia sangat bingung. Di kamar tadi, sikap Tuan Whitlock terhadapnya tidak seperti ini. Identitasnya terlihat jelas, sementara Marley adalah anggota yang paling tidak penting banyak tamu Treasure Trove. Bagi Marley, volume transaksi sebesar 6 miliar dolar bintang mungkin mempengaruhi kelanjutan keluarganya. Sebaliknya, bagi perusahaan perdagangan besar seperti Treasure Trove, hal tersebut tidak terjadi. Mengesankan sama sekali, sikap Tuan Whitlock di ruangan itu sudah diduga. Namun, dia berubah begitu tiba-tiba setelah beberapa saat. Marley berjuang untuk menerima ini. Apakah karena David? Marley memikirkannya dan berpikir itu sangat mungkin. David tetap di kamar setelah dia pergi. David seharusnya mengungkap identitasnya dan dia datang bersama David. Itu sebabnya Tuan Whitlock tiba-tiba mengubah sikapnya. Sepertinya dia benar, David pasti berasal dari suatu kekuatan yang kuat. Keduanya baru saja kembali ke kamar. Baik Alba dan David sudah pergi. Nona Jung, karena keadaan yang tidak terduga, harga nuklir mentahnya biji magnet mungkin berubah sedikit, kata Elmer pertama. Tuan Whitlock, kami telah menyepakati harga biji magnet nuklir mentah saja sekarang dan inspektur Anda juga telah memeriksanya. Dia bilang tidak ada masalah, jadi kenapa sekarang ada perubahan? Apakah seperti perusahaan perdagangan besar Treasure Trove sangat tidak jujur? Marley langsung bertanya. Kenyataannya, harga biji magnet nuklir mentah jauh melebihi harga ideal harga di hati Marley. Dia bisa menerima sedikit penurunan.
Namun, dia berpikir jika dia tidak memberikan reaksi yang besar, dia khawatir pihak lain mungkin menurunkannya terlalu banyak. Nona Jung, harap tenang. Perubahan yang saya maksud bukanlah menurunkan harga belinya, melainkan menaikkannya, kata Elmer sambil tersenyum. Hah, Marle tertegun sejenak. Menaikkan harga lebih tinggi, benarkah? Harga ini sudah jauh di luar imajinasinya, namun sebenarnya pihak lain mengatakan bahwa itu akan naik lebih tinggi lagi. Apakah dia merasa kasihan padanya karena dia melintasi 180.000 kilometer kosmik dan mengalami kemungkinan kematian saat mengangkut barang ke sini? Namun, Marle langsung menepis gagasan itu. Tidak peduli seberapa kayanya sebuah perusahaan perdagangan, ia tidak akan pernah memberikan uang. Tak ada alasan, pasti ada alasan di balik ini. Mungkinkah Treasure Trove menjilatku demi menyenangkan hati David? Marle hanya memikirkan kemungkinan ini. Jika tidak, pihak lain tidak punya alasan untuk melakukan ini. Mereka jelas-jelas memberikan uang padanya. Sepertinya dia masih meremehkan David. Bahkan perusahaan dagang besar seperti Treasure Trove ingin menyenangkannya, dan itu menunjukkan latar belakangnya yang kuat. Saat ini, Marle juga ingin mengetahui identitas apa yang disembunyikan David. 3 juta kilogram biji magnet nuklir mentah yang dibawa Marle adalah awalnya bernilai 6 miliar dolar bintang. Namun pada akhirnya bertambah 4 miliar dan dijual dengan harga 10 miliar bintang dolar. Dia tidak mau menerima bantuan ini pada awalnya. Karena itu, dia diam-diam menghubungi David. Akhirnya, David meminta Marle untuk menyetujuinya. Karena ini adalah hal yang baik, dia sebaiknya menerimanya saja. Jika bukan karena peraturan sistem dan fakta bahwa David tidak akan mendapatkan poin mewah apapun jika dia menyumbangkan uang, David pasti sudah menemukan alasan untuk mengiriminya sejumlah besar uang. Kesepakatan untuk biji magnetik nuklir mentah telah selesai dan Marle juga menerima pengiriman uang 10 miliar dolar bintang dari Treasure Trove. Dia menggunakan uang itu untuk membayar semua orang di kapal dagang 5 kali lipat dari negosiasi harga. Semua orang sangat gembira, meski perjalanan ini mendebarkan dan mereka hampir kehilangan nyawa. Namun manfaatnya, mereka terima juga sangat besar. Hadiah yang mereka dapatkan kali ini setara dengan nilai 100 tahun tabungan mereka. Dengan uang ini, mereka juga dapat membeli sumber daya dan terus meningkatkan kemampuan kekuatannya, dan bersiap untuk menerobos alam abadi di masa depan. Orang-orang ini memiliki tujuan yang jelas, dan hanya satu yang penting. Itu adalah upaya untuk menerobos ke alam abadi agar tidak lagi terikat kehidupan, usia tua, penyakit, dan kematian. Bahkan jika umur dari para Eternals tidak ada habisnya dan mungkin dibatasi oleh bencana abadi, ini hanya akan terjadi setelah suatu zaman, yaitu tahun 129.600. Tahun kemudian, mereka bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang lama. Setelah membayar orang-orang ini, Marle mengirimkan semua sisa uangnya kepada keluarga Jung. Dia hanya menyisihkan sedikit untuk biaya hidupnya. Dia percaya bahwa setelah keluarga Jung mendapat uang sebanyak itu, mereka bisa terus hidup dengan baik tidak peduli seberapa besar kekuatan di sekitarnya menekan mereka. Logikanya, Marle harus pulang dan kembali ke keluarga Jung Green Apollo setelah melakukan semua ini. Namun, dia tidak ingin kembali sekarang. Karena keluarga Jung tidak menyukai dia dan putrinya, mengapa mereka harus pergi kembali dan menderita? Saat itu, Marle sedang hamil dan tidak punya pilihan selain kembali ke keluarga Jung. Lagi pula, tidak nyaman bagi wanita hamil untuk berkeliaran di luar. Meskipun dia telah diperlakukan tidak adil oleh keluarga Jung selama bertahun-tahun, Marle tidak menyimpan dendam apapun di hatinya. Sebaliknya, dengan hati yang bersyukur, dia membalas kebaikannya dengan kebaikan. Sebagai puncak Infinity Ranker, dia sebenarnya telah melakukan banyak hal untuk keluarga Jung. Kali ini, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk mengirimkan biji magnet nuklir mentah ke pusat benua suci untuk keluarganya. Ini adalah kesempatan terakhir bagi keluarga Jung. Sekarang dia ada di sini. Marle benar-benar tidak ingin putrinya Peggy tetap hidup di lingkungan itu dan diintimidasi oleh anak-anak di sekitarnya. Jika ini terus berlanjut, akan mempengaruhi karakternya di masa depan. Jadi Marle memutuskan untuk menunggu sampai Peggy dewasa sebelum kembali ke keluarga Jung. Namun, tidak mudah untuk tinggal di pusat benua suci. Puncak Infinity Ranker seperti dia adalah salah satu tokoh top di kampung halamannya Apollo Hijau. Sebaliknya, dia bukanlah siapa-siapa di pusat benua suci. Siapapun bisa menghancurkannya. Jika Marle ingin tinggal di sini, dia hanya punya satu pilihan, yaitu mengikuti David.
Hanya dengan cara ini dia bisa dengan mudah bertahan hidup di pusat benua suci. Bagaimana dia melakukan hal ini juga bergantung pada apa yang dikatakan David. Selanjutnya, David dan Marley diperlakukan seperti VIP di Treasure Trove. Mereka akan makan makanan terbaik dan tinggal di kamar terbaik. Keesokan paginya, David bangun dan membuka pintu untuk melihat dua anak wanita cantik berdiri di sana. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1626. Yang satu memegang baskom berisi air sementara yang lain memegang handuk dan perlengkapan mandi. Saat David membuka pintu, salah satu wanita cantik berkata dengan hormat, "Tuan David, Anda sudah bangun. Kami di sini untuk membantu Anda mencuci." David tidak terkejut dengan hal ini. Banyak orang kaya dan berkuasa akan menikmati layanan semacam ini. Kamu bisa menaruhnya di atas meja, aku akan melakukannya sendiri, kata David. Dia masih belum terbiasa dilayani. Tuan David, izinkan kami membantu Anda. Kalau menolak, kami akan dihukum, kedua kata wanita cantik dengan panik. Tugas mereka adalah melayani para VIP Treasure Trove. Jika para tamu tidak puas, mereka akan dihukum oleh Treasure Trove. Tidak apa-apa, masuklah dulu. David tak ingin mempersulit keadaan dua wanita cantik itu. Tidak mudah bagi siapapun yang berjuang di bawah. Ketika dia di bumi, dia adalah seorang pengantar makanan paruh waktu. Oleh karena itu, dia benar-benar mengalami kesulitan berada di bawah. Terima kasih atas pengertiannya, Tuan David. Kedua wanita cantik itu masuk ke kamar dan mulai membantu David mandi. Meski tidak menyukainya, David tetap menahan ketidaknyamanan dan membiarkan keduanya. Wanita cantik menggerakkannya. Setelah semuanya selesai, salah satu dari mereka menunjuk ke sebuah tombol di dinding ruangan dan berkata, Tuan David, jika Anda memerlukan sesuatu, Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Saat Anda menekan tombol itu, kami akan bergegas secepatnya. Kami akan menjadi orang yang melayanimu selama kamu tinggal di sini. Terima kasih, kata David sopan. Tuan David, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada kami. Ini adalah pekerjaan kami. Jika tidak ada yang lain, maka kita akan pergi dulu. Saya baik-baik saja sekarang. Kalian harus kembali bekerja. Setelah kedua wanita cantik itu pergi, David ingin keluar untuk melihat apakah dia bisa membelanjakan uangnya. Sejumlah uang terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah zona perdagangan besar di pusat benua suci. Ada banyak sekali pedagang yang membeli dan menjual barang di sini. Dia harus menunggu beberapa hari sebelum berangkat. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membelanjakan sebanyak yang dia bisa dan mengumpulkan banyak poin. Dia masih belum menghabiskan 1 sen pun dari 1 kuadriliun dolar bintangnya. David merasa cemas ketika dia melihat uang dalam sistem. Semua orang cemas karena mereka tidak punya uang, tapi dia cemas karena uang. Saat dia keluar dari kamar, seseorang datang menemuinya. Itu tidak lain adalah Marley. Marley, kamu mau kemana? David menyapa Marley terlebih dahulu. Marley menghampiri David dan berkata, David, saya di sini untuk menemuimu dan saya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Ya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bicara di sini, atau kembali ke kamarku? Ayo pergi ke kamarmu. Oke, Marley, ikut aku. David kembali ke kamarnya bersama Marley. Marley adalah orang terakhir yang memasuki ruangan. Setelah itu, dia menutup pintu. David menuangkan secangkir teh untuknya. Kedua wanita cantik itu baru saja menyeduh teh. Keduanya duduk di meja. David tidak berbicara atau mendesak Marley. Marley menyesap tehnya, bertanya-tanya bagaimana dia harus mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Alasan mengapa dia datang menemui David adalah untuk menanyakan apa rencana masa depan. Marley memikirkan hal ini sangat lama tadi malam. Dia tahu jika dia ingin tinggal di pusat benua suci dan membesarkan Putri Peggy, dia hanya bisa mengandalkan David. Kalau tidak, jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan menghadapi masalah tinggal di sini. Belum lagi dia juga memiliki putrinya di sisinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1627. Jika David tidak membutuhkannya, maka Marley hanya bisa kembali ke keluarga Jung bersama putrinya Peggy meskipun karakter putrinya mungkin terpengaruh dalam lingkungan, setidaknya aman. David, saya ingin bertanya, apakah Anda punya rencana untuk masa depan? Marley bertanya dengan berani. Rencana untuk masa depan? David terkejut dengan pertanyaan Marley. Rencana selanjutnya adalah mengeluarkan lebih banyak uang untuk pusat benua suci, dapatkan poin lebih banyak, dan tingkatkan kekuatannya.
Kemudian, dia akan pergi ke sekte warna-warni dan menyelamatkan Celeste dari gua es. Akhirnya, dia akan menemui Neksi Suci untuk membalas dendam dan menunjukkan kepadanya bagaimana rasanya menjadi seekor semut. Itu adalah rencana David. Namun, perjalanannya masih panjang sebelum bisa terwujud. Dia hanyalah seorang ruler ranker pemula sekarang, jadi perlu beberapa saat sebelum dia bisa sampai ke Saint Realm. Tidak mungkin ada kecelakaan di antara keduanya. Namun, David tidak bisa memberitahu Marley rencananya. Mengapa Anda bertanya? David tidak menjawab tetapi bertanya secara retoris. David, sejujurnya, aku tidak ingin kembali ke keluarga Jung sekarang. Aku ingin tinggallah di pusat benua suci bersama Peggy dan beri dia hadiah masa kecilku. Tapi aku tidak bisa melakukannya dengan kekuatanku. Jadi aku ingin melihat apa rencanamu ada dan jika ada sesuatu yang Anda membutuhkan saya. Marley, kamu tidak ingin kembali ke keluarga Jung? Anda ingin tinggal di sini? Bisakah kamu memberitahuku kenapa? David bertanya dengan curiga. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Marley. Haruskah dia kembali dan menikmati diperlakukan seperti pahlawan setelah dia mempertaruhkan nyawanya untuk keluarganya dan berhasil mengirimkan barang ke pusat benua-benua dan mendapat manfaat besar? Kenapa dia tidak mau kembali? David, sebenarnya statusku di keluarga Jung sangat canggung. Saya yang harus disalahkan atas keruntuhan keluarga Jung. Akibatnya, Peggy tidak disukai keluarga Jung. Dia sering diintimidasi dan dihina oleh anak-anak lain pada usia yang sama. Saya takut dia tumbuh di lingkungan seperti itu akan berdampak pada karakternya, jadi saya ingin menunggu Peggy dewasa sebelum kembali. Kemudian Marley menceritakan secara singkat kepada David tentang pengalamannya dan penyebab keluarga Jung saat ini. David akhirnya mengerti, dia adalah seorang wanita yang fatal. Suatu ketika, Marley adalah seorang wanita cantik yang terkenal di kampung halamannya. Banyak kekuatan di sekitar yang mengamatinya. Namun, dia memiliki pandangan yang tinggi di atas kepalanya dan tidak menyukai satupun dari mereka. Jadi dia keluar diam-diam untuk sementara waktu, tapi kembali hamil, mengganggu kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, mereka bersatu untuk menekan keluarga Jung dan menyebabkan kekacauan. Kemunduran terus-menerus dari keluarga Jung. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain melakukan segalanya dan membiarkan Marley mempertaruhkan nyawanya untuk membuat taruhan. David penasaran siapa ayah Peggy, karena Marley memandang rendah keturunan langsung dari kekuatan-kekuatan di sekitar dia, pria yang bisa membuatnya hamil tidak akan terlalu buruk. Selama ini Marley belum pernah menyebut pria yang menghamilinya. Cerita apa yang belum terungkap di sana? David penasaran, tetapi karena Marley tidak menyebutkannya, dia tidak mau bertanya. Sekarang pihak lain telah menyebutkan hal ini. David akan melaksanakan rencananya lebih awal. Awalnya, dia berencana untuk berpartisipasi dalam pelelangan terlebih dahulu, untuk meningkatkan kekuatannya Sovereign Rank, dan kemudian dapatkan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1628. Sejumlah kekuatan pencegahan serta hak untuk berbicara. Kemudian, dia akan mendirikan perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini adalah kunci baginya untuk menerobos Saint Realm. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia habiskan. David telah banyak memikirkan hal ini. Perusahaan perdagangan yang baru didirikan adalah binatang pemakan emas membutuhkan aliran uang yang stabil untuk dukungan. Inilah yang dia butuhkan. David punya banyak uang, tapi kekuatannya terlalu rendah. Oleh karena itu, dia tidak dapat mendirikan perusahaan dagang sekarang, dan tidak ada tempat baginya untuk membelanjakan uang meskipun dia menginginkannya. Dilihat dari interaksi mereka akhir-akhir ini, Marley bisa dibilang seseorang yang bisa dipercaya, dan David akan membiarkan dia menjalankan perdagangan perusahaan ketika saatnya tiba. Itu seperti meminta Mia membeli perusahaan dagang di Bima Sakti. Prinsip David dalam mempekerjakan orang selalu sama. Kemampuan tidak penting. Sebaliknya, kesetiaan adalah kuncinya. Marley, karena kamu sudah mengatakan itu, betapapun jahatnya aku tidak akan mengantarmu kembali. Jangan khawatir, tetaplah di sini dan jangan khawatir, pikir David sejenak dan berkata, David, kamu tidak perlu memaksakan diri. Jika Anda tidak membutuhkan saya, maka saya akan mengambilnya. Peggy kembali. Saya telah membawa manfaat besar bagi keluarga Jung kali ini, jadi saya yakin mereka tidak akan memperlakukan kita seperti sebelumnya. Marley menjelaskan dengan cepat. Sudah diselesaikan. Marley, aku akan berangkat dari sini beberapa hari lagi untuk menghadiri pelelangan di zona perdagangan super besar.
Anda bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Selama periode ini, seiring waktu, Anda harus mempelajari dengan cermat cara mendirikan dan menjalankan perusahaan dagang. Saya akan membutuhkan informasi ini segera. Pelajari cara mendirikan dan menjalankan perusahaan dagang. Mata Marley tiba-tiba membelalak, dan dia bertanya dengan kaget, David, apakah kamu ingin mendirikan perusahaan dagang? Dia tidak pernah menyangka David akan mempunyai pemikiran seperti itu. Mendirikan perusahaan dagang di pusat benua suci tidak hanya membutuhkan dukungan kekuatan yang kuat, tetapi juga banyak uang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan sedikit uang. Setengah dari volume perdagangan di pusat benua suci dikendalikan oleh 5 perusahaan perdagangan besar. Treasure Trove, tempat Marley dan David berada sekarang, adalah salah satu dari 5 teratas. Perusahaan perdagangan. Perusahaan perdagangan kecil yang tak terhitung jumlahnya akan membagi sisanya 50%. Meskipun setidaknya ada setengah dari pie yang tersisa, kita harus tahu bahwa totalnya sejumlah perusahaan dagang kecil di pusat benua suci tengah berada di jutaan atau bahkan puluhan juta. Kelangsungan hidup perusahaan dagang ini tidak menentukan seberapa kuat mereka. Itu karena 5 perusahaan dagang teratas tidak tertarik pada perusahaan kecil. 5 perusahaan dagang teratas hanya memiliki cabang di zona perdagangan menengah. Bagian 50% dibagi seluruhnya ke jutaan kecil. Perusahaan di pusat benua suci. Banyak perusahaan dagang yang bangkrut setiap hari karena manajemen yang buruk. Marley tidak pernah menyangka David ingin mendirikan perusahaan dagang. Tepat, lagi pula saya punya waktu luang, jadi saya ingin mendirikan perusahaan dagang untuk bersenang-senang. David menjawab dengan santai. David, kamu harus berpikir 2 kali tentang masalah ini. Mendirikan perusahaan dagang tidak sesederhana itu, membutuhkan banyak biaya pada tahap awal. Marley membujuk. Dia tahu bahwa kekuatan di belakang David tidaklah lemah. Namun, usianya masih muda. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Marley, jangan khawatir, saya tidak mendapatkan ide ini secara tiba-tiba. Sejak aku mengatakannya, aku pasti sudah melakukan semua persiapan. Saat kita kembali dari pelelangan kali ini, kita akan mulai dari zona perdagangan besar ini dan mendirikan perusahaan dagang. Di masa depan, itu akan menyebar ke seluruh pusat benua suci. Melihat tatapan tegas David, Marley tahu bahwa apapun yang dia katakan sekarang akan terjadi sia-sia. Jadi dia berhenti membujuk David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1629. Keturunan langsung dari kekuatan yang kuat seperti David tidak akan pernah menyerah kecuali dia mengalami kemunduran yang signifikan. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Marley bertanya. Dia menyerah membujuk David. Seharusnya Anda mempelajari dulu proses mendirikan perusahaan dagang. Setelah saya kembali dari pelelangan, saya akan memberi Anda tanggung jawab penuh atas masalah ini, kata David. Aku, tidak, mustahil. David, masalah ini terlalu penting. Saya sama sekali tidak punya pengalaman di bidang ini, jadi saya pasti tidak bisa melakukannya dan saya mungkin mempengaruhi rencana Anda. Anda harus mencari orang lain. Saya dapat membantu Anda melakukan apapun yang ada dalam kemampuan saya. Marley dengan cepat menolak. Biarkan dia bertanggung jawab penuh atas pendirian perusahaan dagang. Bagaimana dia bisa tahu tentang hal-hal ini? Pendirian dan pengoperasian perusahaan dagang melibatkan terlalu banyak modal dan kontak. Marley hanyalah seseorang dari lingkungan kecil. Meskipun dia telah keluar dan mendapatkan beberapa pengalaman, itu juga sangat terbatas. Dia hanyalah orang desa di mata orang-orang di pusat benua suci. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas masalah sepenting itu? Jika David mempercayakan masalah ini padanya, dia pasti akan gagal. Marley, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu bisa melakukan ini. Aku akan memberimu dananya dan saya akan menyelesaikan masalah Anda. Anda hanya perlu mengikuti proses yang normal, dan Anda tidak perlu memikirkan masalah lain. Aku tidak bisa. Mustahil. David, saya bahkan tidak punya sedikit pengalaman, serahkan saja, aku hanya akan merusak rencanamu. Anda harus mencari yang lain. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Marley memohon. Seharusnya dia senang karena David menyerahkan hal sepenting itu padanya. Namun, Marley tidak tahu apa-apa tentang perusahaan dagang. Dia khawatir jika dia setuju dan gagal melakukannya dengan baik, rencana David akan terjadi hancur. Jika David memberinya sesuatu sesuai kemampuannya, Marley pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Marley, aku tidak yakin jika aku harus mempercayakan masalah ini kepada orang lain.
Saya mempunyai prinsip dalam hal mempekerjakan staf dan itulah yang hanya akan saya gunakan orang yang saya percaya. Jika saya tidak mempercayai seseorang, tidak peduli seberapa cakapnya mereka, saya tidak akan mempercayainya. Menggunakan mereka. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke pusat benua suci dan hanya kamu satu-satunya yang bisa aku percayai. Jadi tolong bantu aku. Mustahil. David, jangan paksa aku, oke? Jika aku bisa membantumu, aku bahkan tidak akan melakukannya. Ragu hanya saja masalah ini terlalu besar. Dengan kemampuan dan pengetahuan saya tidak dapat melihat peluang sukses. Aku sangat ingin membantumu, tapi aku lebih dari itu takut jika aku tidak melakukannya dengan baik, aku akan merusak rencanamu. Marley sangat cemas, dia hampir menangis. Dia bahkan memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya, kenapa aku tidak mendidik diriku sendiri dari awal? Saya seharusnya belajar lebih banyak tentang perusahaan dagang dan belajar mereka secara menyeluruh. Jika itu terjadi, saya bisa menyelesaikan tugas penting yang dipercayakan David padaku sekarang. Saya bahkan dapat membantu David berbagi sebagian bebannya. Namun, saya sudah ketinggalan perahu, dan sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Aku tidak bisa memutar waktu kembali. Selain itu, bagaimana Marley tahu bahwa dia akan bertemu pria seperti David di masa depan? Dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya, dia bahkan ingin mempercayakannya padanya masalah penting. Kalau saja dia tahu, dia pasti tidak akan pergi kemanapun dan tinggal di rumah setiap saat hari untuk belajar. Kemudian, dia akan diam-diam menunggu hari untuk bertemu David. Melihat Marley menolak untuk setuju, David tidak punya pilihan selain mundur dan berkata, "Marley, mengapa tidak memperlambat dan menolakku begitu cepat? Anda harus pelajari hal ini secara perlahan dan kemudian kita akan membahas bagaimana melanjutkannya setelah saya datang kembali. Apa pendapatmu tentang ini?" Baiklah, saya bisa mempelajarinya dulu, dan jika memang tidak berhasil, Anda tidak bisa memaksa saya. Marley setuju setelah memikirkannya. Dia akan merasa malu jika menolak lagi. Merupakan suatu berkat baginya bahwa David melakukan hal ini. Oke, kalau begitu sudah diputuskan. Marley, belajarlah dengan giat. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu. Baiklah. Terima kasih, David. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Oke, saya akan meminta Treasure Trove mencari seseorang untuk mengajari Anda sehingga Anda bisa belajar lebih cepat. Keduanya lalu pergi bersama. David kemudian pergi menemui Alba untuk menjelaskan niatnya. Dia berharap dia akan mengatur seseorang yang tahu lebih banyak tentang hal ini untuk mengajar Marley. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1630. David, apa kamu bilang ingin mendirikan perusahaan dagang? Alba bertanya merasa terkejut. Dia terkejut mendengar permintaan David. Di luar dugaan, David justru ingin terjun dalam bisnis di pusat benua suci. Meskipun latar belakang David kuat, yang mana salah satu perusahaan dagangnya di pusat benua suci yang telah berkembang belum mencapai tujuannya status saat ini melalui akumulasi jangka panjang. Yang paling junior di antara yang teratas 5 perusahaan dagang memiliki sejarah hampir 100.000 tahun. Terpanjang seseorang dapat ditelusuri kembali ratusan ribu tahun yang lalu. Mendirikan perusahaan dagang itu mudah, tetapi sulit mencapai hasil. Selanjutnya dari sudut pandang Alba, jika David mampu diterima sebagai muridkan oleh pembangkit tenaga listrik itu, jadi tentu saja, dia pasti lebih berbakat daripada para jenius di Star Kingdom. Bukankah seharusnya orang seperti itu berkultivasi dengan keras? Kenapa dia masih punya tenaga untuk menjalankan perusahaan dagang? Bukankah Tuan David akan menghukumnya jika dia mengetahuinya? Untuk pembangkit tenaga listrik setingkat itu, bahkan jika David mengembangkan perusahaan perdagangannya menjadi tingkat 5 perusahaan perdagangan teratas, pekerjaan David akan tetap tidak relevan. Hanya kekuatannya yang paling penting, yang lainnya hanya membuang-buang waktu. Saya tidak tahu apakah David hanya ingin bersenang-senang, atau dia benar-benar ingin mengembangkan perusahaan perdagangan. Tidak apa-apa jika dia hanya ingin bermain-main, jika dia ingin membuatnya lebih besar dan kuat. Bahkan dengan latar belakang David yang kuat, perjalanannya masih sangat panjang. Itu bahkan akan menunda budidayanya. Alba mengira Tuan David tidak akan menyetujui tindakan bodohnya. Ya, ketika saya kembali dari pelelangan, saya berencana untuk mendirikan perusahaan dagang. David menjawab dengan jujur. Dia membutuhkan bantuan Alba untuk masalah ini, dan dia tidak menyembunyikannya. Apakah kamu hanya main-main?
Atau Anda ingin mengelolanya dengan baik dan mengembangkannya? Alba bertanya lagi, Nona Veloes, jika Anda takut saya akan mencuri bisnis Treasure Trove masa depan, maka jangan khawatir. Saya hanya ingin bermain-main dan tidak akan mengancam urusan Treasure Trove, canda David sambil tersenyum. Puff, Alba tertawa mendengar perkataan David. Dia sudah lama tidak mendengar lelucon lucu seperti itu. Apakah David mengatakan bahwa dia takut dengan perusahaan dagangnya yang baru didirikan akan mencuri bisnis Treasure Trove? Apakah ini mungkin? Treasure Trove hanya dapat mencapai keadaan seperti sekarang ini setelah puluhan ribu upaya yang sungguh-sungguh selama bertahun-tahun. Sebuah perusahaan dagang yang baru didirikan mengaku mencuri bisnis Treasure Troves. Lelucon yang lucu. Di pusat benua suci, banyak sekali perusahaan dagang yang tutup setiap hari karena manajemen yang buruk. Sulit untuk mengatakan apakah perusahaan dagang yang baru didirikan dapat bertahan. Menjalankan perusahaan perdagangan tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Akan berbeda jika Tuan David mengabaikan gengsinya untuk tampil mendukung perusahaan dagang David dan membuat semua orang mendukung David demi dia. Namun, hal ini tidak mungkin dilakukan. Para Sein, khususnya mereka yang berada di atas pangkat Sein sejati dan bahkan pangkat suci-suci, sangat menghargai prestise mereka. Mereka akan menjadi bahan tertawaan jika mereka perlu mengungkapkan hal ini semacam masalah sepele bahkan setelah mengetahui bahwa David sedang bercanda. Alba masih menganggapnya lucu. Bagaimanapun, apa hubungannya dengan Alba jika perusahaan David mencapai hal tersebut? Kekuatan setelah pembangunan puluhan ribu tahun? Dia adalah nyonya muda ketiga dari Treasure Trove, tapi dia bukanlah pewarisnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1631. Sebagai seorang perempuan, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil alih perusahaan. David, kamu lucu sekali. Jangan bicara tentang bagaimana perusahaan dagangmu yang baru didirikan akan bertahan dalam kondisi persaingan ketat. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan, itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula Treasure Trove bukan milikku. Alba berkata sambil tersenyum. Bagaimana bisa? Bukankah kamu nyonya muda ketiga dari Treasure Trove? Bukankah Treasure Trove milik para Veloes? David bertanya dengan curiga. Saya adalah nyonya muda ketiga dari Treasure Trove, namun saya bukan pewaris Treasure Trove. Sebagai seorang wanita, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris. Bukankah ini diskriminasi yang terang-terangan? Saya pikir kekuatan besar seperti Anda seharusnya lebih memilih orang yang berkuasa daripada orang yang lemah, atau siapapun yang berbudi luhur. Mengapa mereka masih begitu patriarkal? David, kamu salah. Semakin besar kekuatannya, semakin penting warisan darahnya. Wanita harus menikah di masa depan, jadi bagaimana mereka bisa dipercayakan dengan tanggung jawab penting? Kalau begitu, jangan menikah. Sama saja kalau kamu menemukan menantu yang tinggal di rumah, itu juga tidak akan berhasil. Garis keturunan perempuan jauh lebih lemah dibandingkan laki-laki, sedangkan garis keturunan anak-anak mereka berikan lahir akan menjadi lebih kurus. Terlebih lagi, hal ini hanya akan semakin lemah di masa depan. Hanya laki-laki yang bisa meneruskannya garis keturunan keluarga. Aku tidak mengerti apa yang ada dalam pikiranmu. Pada usia berapa kamu masih peduli dengan hal ini? David menggelengkan kepalanya. Pria dan wanita setara di bumi. Tanpa diduga, masih ada kebiasaan kuno yang dilanjutkan di langit berbintang yang jauh ini. Mereka mengalami kemunduran. Garis keturunan keluarga adalah kelanjutan dari sebuah keluarga. Ini adalah kebenaran abadi sepanjang zaman. Semua kekuatan keluarga akan menganggapnya sangat penting. Namun, wajar jika seseorang seperti Anda yang mewarisi keterampilan Anda dari seorang master tidak memahami ini. Ketika Anda menjadi lebih kuat dan memiliki keluarga sendiri, Anda akan mengerti, jelas Alba. Dia tidak mau menerima fitnah ini. Namun, Alba tidak merasa ada yang salah dengan aturan kuno tentang pewarisan darah. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena menjadi seorang wanita dan bukan seorang pria. Alba mengira dia tidak lebih buruk dari ahli waris keluarga Veloes. Hanya karena dia seorang putri, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Bukan saja dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing, tapi dia bahkan tidak bisa membuat keputusan tentang pernikahannya. Demi kepentingan keluarga, Alba hanya bisa mengorbankan kebahagiaannya untuk menikah dengan keluarga lain demi memperkuat keluarga Veloes. Ini adalah tragedi dilahirkan dalam keluarga besar. Jadi, Nona Veloes, apakah Anda juga akan meninggalkan keluarga Veloes dan menikah di masa depan?
David bertanya tiba-tiba. Tentu saja, ini misiku sebagai anggota keluarga Veloes. Jawab Alba sebagaimana mestinya. Tampaknya tidak ada ketidakpuasan di wajahnya. Adapun apakah dia memilikinya di dalam, hanya dia yang tahu. Apakah itu akan menjadi hubungan pernikahan antar keluarga? Kenapa bertanya padaku padahal kamu sudah tahu? Alba menghela nafas. Apakah keluarga besar seperti keluarga Veloes perlu menikah dengan keluarga lain? David bertanya, merasa bingung. Ia merasa ketika kekuatan keluarga mencapai tingkat tertentu, kebahagiaan tidak perlu korbankan generasi muda untuk menjalin hubungan perkawinan. David, sepertinya kamu memang baru saja dibebaskan oleh tuanmu dan belum memahami kekuatan Star Kingdom sama sekali. Itu benar, mohon klarifikasinya untuk saya. Jika Anda membandingkan kekayaan di Star Kingdom, keluarga Veloes pasti bisa menempati peringkat 3 besar, tetapi jika Anda membandingkannya kekuatan, keluarga Veloes bahkan tidak bisa masuk 20 besar. Ketika kekuatanmu tidak sebanding dengan kekayaanmu dan itu tidak seimbang, Anda perlu menemukan cara untuk mengatasinya. Pernikahan adalah salah satu solusinya. Ketika Alba menjelaskannya seperti ini, David memahaminya sepenuhnya. Keluarga Veloes tidak lemah, tetapi mereka terlalu kaya dan menyebabkan status mereka hilang sama sekali. Keseimbangan. Kekayaan sebuah keluarga yang berada di peringkat 3 besar setidaknya harus memiliki peringkat kekuatan di 5 besar agar bisa pas-pasan menjaga keseimbangan. Sedangkan kekuatan mereka hanya berada di 20 besar, jadi memang belum cukup. Hal ini menyebabkan keluarga Veloes harus mencari cara untuk menebus kesalahannya. Menemukan pernikahan dengan kekuatan yang lebih kuat dari diri sendiri adalah salah satunya. Cara lainnya tidak lebih dari memberikan sebagian kekayaannya untuk menjaga keamanan keluarga. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1632. Setiap keluarga mempunyai masalahnya masing-masing. Tampaknya keluarga besar sekuat keluarga Veloes juga tidak baik-baik saja. Jika mereka ingin tidak perlu takut pada siapapun atau kekuatan apapun, mereka harus bertahan di puncak piramida dan memandang rendah semua orang. Alasan mengapa Alba mengatakan hal ini kepada David, pemuda yang baru dia temui, karena dia punya pemikirannya sendiri. Berdasarkan rangkaian perilaku David, gurunya kemungkinan besar adalah seorang suci Sein tersembunyi di bagian gelap Star Kingdom. Sekarang, keluarga Veloes tidak kekurangan apapun kecuali orang suci-suci mendukung. Jika mereka memiliki seseorang seperti itu, keluarga Veloes tidak perlu lagi dikendalikan oleh kekuatan lain dan mereka dapat sepenuhnya mengendalikan semua kekayaan diri. Mereka akan menggunakan semuanya untuk mengembangkan kekuatan mereka. Jika ini terjadi, tidak lama lagi keluarga Veloes akan kuat meroket lagi. Ini jelas merupakan sebuah tonggak sejarah bagi keluarga Veloes. Jika Alba bisa mendatangkan pendukung suci Sein untuk keluarga Veloes, maka nasib dia juga akan ditulis ulang. Dia tidak ingin keluarganya mengatur nasibnya dan memaksanya untuk menikah dan beranak. Hanya saja terlalu sulit untuk keluar dari situasi ini. Alba tidak menemukan peluang apapun selama bertahun-tahun ketika dia akhirnya melihat secercah harapan saat bertemu David. Meski secercah harapan ini masih tipis, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nona Veloes, sejujurnya, apakah Anda bersedia membiarkan keluarga Anda mengatur menikah untukmu dengan pria yang tidak kamu sukai, mengorbankan kebahagiaanmu hanya untuk menjaga stabilitas sementara keluarga Veloes? David bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia melihat sesuatu yang tidak biasa dalam nada dan ekspresi Alba. Wanita ini mempunyai pikirannya sendiri, sehingga sebuah rencana baru terbentuk dalam pikiran David. Visi Marley akan menjadi terlalu sempit jika dia membiarkannya mengatur perdagangan perusahaan. Dia pasti akan merencanakan dengan hati-hati sebelum mengeluarkan uang, begitu pula efeknya akan terbatas. Jika dia menarik Alba, mungkin akan berbeda. Sebagai nyonya muda ketiga di Treasure Trove, dia tidak punya konsep tentang uang sama sekali, jadi dia tidak akan menahan diri saat berbelanja. Satu-satunya masalah adalah dia tidak banyak berhubungan dengan wanita ini, dan dia tidak terlalu mengenalnya. Makanya, dia masih perlu mengamati sebentar. Jadi bagaimana kalau bukan? Sebagai wanita dari keluarga Veloes, saya hanya bisa diam-diam. Terimalah nasibku, jawab Alba dengan suara agak pelan. Wajahnya sangat tenang, dan David tidak melihat perubahan apapun. Namun, saat ini, jantung Alba berdebar kencang dan gugup. Napasnya juga mulai menjadi sedikit pendek. Alba tahu bahwa titik baliknya mungkin akan segera tiba.
Sejak David menanyakan hal itu padaku, apakah itu membuktikan bahwa aku punya harapan dalam mengandalkan murid suci-suci? Apakah itu berarti aku mempunyai harapan untuk terbebas dari pengaturan keluargaku sekali aku melakukannya? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1633. Apakah itu berarti aku tidak perlu menikah dengan pria itu lagi? Suara berat Alba membuat mata David berbinar. Aku punya mimbar. Selama Alba tidak puas dengan status quo dan masih ada celah hubungannya dengan keluarganya, ada kemungkinan besar bagi David untuk menariknya. Dia datang untuk membantu rencana besarnya menghabiskan uang. David percaya bahwa dengan bantuan Alba, perdagangan dapat didirikan, perusahaan pasti akan berjalan lebih lancar. Terlebih lagi, dia bisa dengan sempurna menyembunyikan identitasnya jika dia menggunakan wanita itu sebagai kedok. Namun, Alba masih menjadi nyonya muda ketiga dari Treasure Trove. David ingin mengeluarkan banyak uang, sebesar puluhan miliar bintang dolar. Bahkan jika dia adalah nyonya muda ketiga dari Treasure Trove dan tidak memiliki konsep uang, dia pasti akan terkejut. Akan sedikit merepotkan jika dia melaporkan hal ini kepada keluarganya. Bagaimana aku bisa membuat wanita berkerudung di hadapanku ini mengikutiku dengan sepenuh hati? David masih perlu memikirkan hal ini. Ia tak menyangka pesonanya mampu membuat Alba langsung jatuh cinta padanya. Ini adalah wanita yang memiliki banyak pengalaman dan memiliki pikiran sendiri. Karena kamu sangat tidak mau, kenapa kamu tidak memikirkan jalan keluarnya? Pernikahan adalah masalah seumur hidup. Jika Anda membuat pilihan yang salah, tidak ada jalan keluar kembali. David terus mengobarkan sentimen Alba. David, kamu sudah lama tinggal bersama tuanmu sehingga kamu tidak memahami ketidakberdayaan kekuatan keluarga. Tampaknya menjadi sempurna di permukaan, namun hal ini tidak selalu terjadi. Izinkan saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Anda. Silakan, Nona Velowes. Jika tuanmu menjodohkanmu, bisakah kamu menolaknya? Tentu saja, David menjawab tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak punya master, jadi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia kemudian menambahkan, lagi pula, tuanku tidak akan memaksaku melakukan hal-hal yang tidak aku ingin melakukannya. Sepertinya kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan tuanmu, jadi izinkan aku menanyakan pertanyaan lain padamu. Jika tuanmu terluka dan pernikahanmu ini dapat membantunya, apakah kamu masih menolak? David tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika dia menolak, dia akan tampak tidak bersifat pribadi dan egois. Majikannya terluka, dan dia tidak mau mengorbankan apapun demi majikannya sama sekali. Namun, jika dia menerimanya, bukankah itu berarti Alba juga harus menerima pengaturan pernikahan di rumah? Tanpa bantuannya, rencananya untuk membelanjakan uang untuk sementara akan terhenti lagi. David berpikir sejenak sebelum berkata, jika ini masalahnya, saya mungkin akan menjelajah solusi saya sendiri terlebih dahulu untuk melihat apakah saya dapat membantunya. Jika tidak berhasil, saya hanya bisa menerima situasinya. Nona Velowes, Anda juga bisa mengikuti cara ini. Lagi pula, keluarga Velowes tidak putus asa sekarang, jadi Anda masih punya kesempatan keluar dan bertaruh. David, idemu terlalu sederhana. Apa menurutmu aku tidak mau? Tapi situasinya yang dihadapi keluarga saya sekarang tidak dapat diselesaikan oleh orang biasa. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku tidak dapat melihat sedikit pun harapan. Jika saya ingin mendapatkan keluargaku keluar dari situasi ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali. Kecuali apa? David berseru. Dia langsung menyesalinya setelah bertanya, apa hubungan kesulitan keluarga Velowes dengan dia? David hanya ingin Alba membantunya membuat perusahaan dagangnya lebih besar dan lebih kuat, dan menghabiskan lebih banyak uang. Selama dia menghabiskan uangnya, kekuatannya akan meningkat. Sekalipun perusahaan dagang itu dianeksasi di masa depan, itu tidak masalah. Yang dia inginkan hanyalah poin-poin mewah. Dia tidak ingin terlibat dalam pertikaian antar keluarga besar seperti ini. Setelah David menanyakan hal itu, Alba menjawab dengan tidak sabar. Kecuali ada orang suci yang suci, berdiri di belakang keluarga Velowes untuk membantu keluarga Velowes keluar dari kesulitan mereka. Namun, meski saya melepaskan diri dari keluarga, di mana bisakah aku menemukan orang suci-suci? Pada akhirnya, saya masih harus kembali ke keluarga saya dan dengan patuh menerima nasibku. Setelah mengatakan ini, dia menatap tajam ke arah David. Saat ini, David sedang tersenyum pahit di dalam hatinya.
Alba sangat luar biasa. Aku diikat tanpa menyadarinya. Saat ini, dia hanya bisa gigit jari dan berkata, Nona Velowes, jika Anda bisa menggunakan koneksi dan pengetahuan Anda untuk membantu saya mengembangkan perusahaan perdagangan, saya bisa membantu Anda memecahkan jebakan keluarga Anda dan menyelamatkan Anda. Bagaimana menurutmu? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1634. Para suci-suci sangat kuat, dan mereka berada di puncak piramida kerajaan bintang. Mereka akan dihormati dan dipuja oleh banyak orang di Star Kingdom. Namun, David tidak takut karena dia punya sistemnya. Cepat atau lambat, dia akan mencapai tahap itu. Jika Alba bisa membantunya membuat perusahaan dagangnya lebih besar, dia bisa dengan cepat menghabiskan puluhan miliar dolar bintang. Setelah dia mendapatkan poin yang cukup untuk mencapai Secret Saint, dia bisa membantu keluarga rekan-rekan. Dia ingin menyelamatkan Celeste dari tangan 4 tetua terkemuka sekte warna-warni. Setelah ini, dia akan pergi ke benua Simons untuk mencari Nek untuk membalas dendam. Hanya akan aman jika dia menjadi orang suci-suci. Menjadi orang suci sejati saja tidaklah cukup. Sejauh yang dia tahu, Guru Celeste adalah seorang Saint sejati. David ingin membuat perusahaan perdagangannya lebih besar, dan dia perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara itu, Alba ingin mendobrak situasi keluarga Velowes dan mengubah nasibnya. Kebutuhan keduanya tidak bertentangan, bahkan mereka saling melengkapi satu sama lain dengan sempurna dalam membantu David mencapai tujuan akhirnya. Alba telah menatap David sepanjang waktu. Dia ingin tahu apakah Guru David adalah orang suci, tapi dia hanya bisa mengkonfirmasinya secara tidak langsung. Jika Guru David bukanlah orang suci, ekspresi wajah dan matanya pasti akan mengalami beberapa perubahan halus ketika dia menyebut Suci Saint, eksistensi terkuat di Star Kingdom. Dia mungkin menunjukkan ekspresi kagum, takut, atau teror. Tidak mungkin dia tetap acuh tak acuh. Jika Tuan David adalah orang suci yang sejati, emosi seperti ketakutan, kengerian, dan teror tidak akan muncul di wajahnya karena dia tinggal bersama seorang suci-suci begitu lama. Hasil akhirnya membuat Alba bersemangat. Dari ekspresi dan mata David, dia tidak melihat apapun selain ketidakpedulian. Apa maksudnya? Itu berarti bahwa Guru David benar-benar seorang suci-suci, yang sejalan dengan perilaku David. Lebih lanjut, apa yang dikatakan David juga membenarkan hal tersebut. Jika dia bisa membantunya membuat perusahaan perdagangan lebih besar, dia akan membantu keluarga Velowes melarikan diri dari situasi mereka. Itu tawaran yang bagus. Rasanya seperti makan siang gratis. Bagaimana Alba bisa tidak setuju? Tidak peduli berapa banyak kekayaan yang dimilikinya, ia tetap akan diidam-idamkan oleh orang lain. Seseorang tidak memiliki kekuatan yang sesuai untuk melindunginya. Sebagai nona muda ketiga keluarga Velowes, Alba sangat menyadari kebenaran ini. Di mata mereka yang tidak memahami hal ini, keluarga Velowes adalah keluarga memang baik-baik saja. Mereka mempunyai kekayaan yang tak terukur dan segalanya berjalan sesuai keinginan mereka. Namun, pasukan peringkat teratas di Star Kingdom semuanya mengetahui kebenarannya. Keluarga Velowes berjalan di atas kulit telur. Mereka tidak hanya menghabiskan setengah dari pendapatan mereka untuk manajemen setiap tahun, tapi mereka juga harus mengirimkan beberapa wanita terbaik mereka untuk dinikahi waktu demi waktu. Hal ini untuk menjamin stabilitas keluarga Velowes. Tidak diragukan lagi, wanita terbaik di generasi keluarga Velowes ini Alba. Sejujurnya, dia sudah dilindungi undang-undang. Sebentar lagi, dia akan menikah dan memainkan peran tradisional sebagai istri yang baik. Padahal pria itu juga merupakan salah satu orang papan atas di kalangan generasi muda dari Star Kingdom, Alba tidak menyukai pengaturan ini. Dia punya idenya sendiri, bahkan jika dia ingin menikah, dia harus menikah dengan seseorang yang dia sukai dan tidak melakukan pernikahan paksa. Latar belakang David lumayan, dia sangat tampan dan berpendidikan tinggi, tipikal laki-laki, penuh perhatian dan sudah menikah. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1635. Ketika dia masih muda dan belum berpengalaman, dia tentu saja menjadi favorit banyak gadis. David, bisakah kamu memutuskan sendiri? Atau bisakah kamu mewakili tuanmu? Alba bertanya dengan serius. Tentu saja, saya satu-satunya muridnya jadi apapun yang saya lakukan, dia akan mendukung saya tanpa syarat, jawab David. Jadi kamu mengatakan yang sebenarnya, kan?
Jika saya membantu Anda mengembangkan perusahaan dagang, Anda akan membantu keluarga Velowes mengubah situasi perusahaannya, kan? Anda akan membantu keluarga Velowes keluar dari kesulitan, kan? Nona Velowes, jika orang suci dapat menyelesaikan masalah keluargamu seperti yang kamu katakan, maka ya. Bagaimanapun, hanya ada saya dan guru dalam silsilah saya, tidak seperti sekte lain yang jumlah orangnya banyak. Saya tidak punya senior atau grandmaster manapun, jadi saya hanya bisa mengundang master saya untuk datang. Alba terdiam. Apakah anak ini tidak mengetahui kekuatan pencegah dari orang suci-suci? Berapa banyak orang suci-suci yang ada di seluruh kerajaan bintang, termasuk Tuan David yang bersembunyi secara rahasia? Jumlahnya tidak banyak, mereka adalah kekuatan tempur terkuat di Star Kingdom. Oke, lalu kita akan membuat kesepakatan, tapi aku perlu tahu seberapa besar keinginanmu sejak perusahaan menjadi tidak realistis untuk mencapai level perdagangan 5 besar perusahaan dan saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan jika aku melakukannya, itu tidak cukup waktu. Saya tidak memiliki persyaratan apapun untuk ini, jadi lakukan yang terbaik. Saya akan memberi Anda dengan dana dan Anda hanya perlu menggunakan jaringan Anda dan melakukan yang terbaik. Berapa banyak uang yang bisa kamu berikan? Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Tapi saya harus bersembunyi di balik perusahaan perdagangan, jadi kamu dan Marley akan bertanggung jawab di permukaan. Oke, tapi David, apa kamu yakin bisa memberiku dana sebanyak aku ingin? Tentu saja saya yakin. Sekte kami memiliki tradisi yang panjang dan telah terakumulasi kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Selain pelatihan, mengeluarkan uang juga sangat penting saat aku keluar kali ini, kata David serius. Menghabiskan uang memang merupakan hal terpenting baginya saat ini. Segala sesuatu yang lain tidak penting dibandingkan dengan ini. Dipahami. Lalu kapan kita mulai? Apakah Anda masih akan berpartisipasi dalam lelang? Saya harus berpartisipasi dalam pelelangan. Dan saya ingin mendirikan perusahaan dagang secepat mungkin. Itu bagus. Saya akan menyerahkan pendirian perusahaan dagang itu kepada anggota keluarga yang lain. Ketika kita kembali dari pelelangan, saya akan segera mulai. Saya berjanji, aku pasti akan memuaskanmu. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, karena ini kesempatan terakhir saya, kata Alba serius. Nona Velowes, jangan khawatir. Saya, David Liddell, adalah orang yang menepati janji dan kemauan saya. Jangan pernah mengingkari janjiku. Saya harap begitu. Keduanya mendiskusikan langkah selanjutnya sebelum David pergi dengan perasaan puas. Alba segera memerintahkan pendirian perusahaan dagang baru dan menyerahkannya kepada Elmer. Elmer sangat bingung mengapa Nona Alba tiba-tiba ingin mendirikan perusahaan perdagangan baru. Namun, dia tidak menanyakannya. Gaya Elmer adalah selalu mengamati dan melakukan tugasnya tanpa terlalu banyak bertanya. Setelah David pergi, Alba perlahan menjadi tenang. Kenyataannya, jika keluarga Velowes ingin memecahkan kesulitan mereka saat ini, maka cara terbaik adalah salah satu anggota keluarga Velowes berdiri dan menjadi suci-suci. Ini adalah metode yang paling efektif dan sekali untuk selamanya. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan terjerumus ke dalam kesulitan lain setelahnya keluar dari satu kesulitan. Ada 3 Grandmaster di keluarga Velowes yang berada di Trusein pangkat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa mencapai suci-suci. Untuk mengendalikan takdirnya, Alba hanya bisa bertaruh pada David. Karena tidak banyak waktu tersisa untuknya. Begitu pria itu keluar, sudah waktunya Alba menikah. Dia harus bergegas. Kemunculan David jelas merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jika dia tidak memanfaatkannya, Alba tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Meskipun dia baru bertemu David belum lama ini, dia memberikan kesan yang cukup baik kepada Alba. Setidaknya dia tidak merasa jijik padanya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa sektenya telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung banyaknya. Alba perlahan-lahan akan menguji seberapa besar sebenarnya ini. Kalau memang banyak, dia tidak akan mengincar kekayaan keluarga Velowes. Hal ini terutama karena nafsu makan keluarga pria itu semakin meningkat bertahun-tahun. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1636. Jika keluarga Velowes tidak segera memikirkan rencana, kemungkinan besar mereka akan kehilangan treasure trophy. Inilah tragedi sesungguhnya yang dialami keluarga Velowes. Alba berharap David bisa menepati janjinya dan membantu keluarga Velowes keluar dari kesulitan saat ini. Bahkan jika David dan tuannya menimbulkan lebih banyak masalah,
mereka tidak dapat merusak keluarga Veloes begitu cepat, sehingga keluarga Veloes punya waktu untuk bereaksi. Yang paling ditakuti Alba sekarang adalah treasure trove akan tetap jatuh ke pria itu setelah dia menikah dengannya. Keluarga Veloes akan putus asa setelah itu. Saat itu, Alba akan menjadi apa? Keluarga Veloes yang membesarkannya tidak ingin melihatnya. Dia juga tidak berhak berbicara di rumah suaminya. Pada saat itu, dia, Alba Veloes, mungkin menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kehidupan seorang pembantu. Karena itu, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah David meninggalkan Alba dengan perasaan puas, dia mulai berkeliaran di jalanan. Suasana hatinya sedang bagus sekarang. David berencana menghabiskan triliunan dolar bintang dalam pelelangan dan puluhan ribuan poin mewah untuk ditingkatkan dari peringkat penguasa pemula ke puncak Sovereign Ranker atau Sein Parsial. Setelah kembali, dia akan meminta Alba untuk menggunakan identitasnya sebagai identitas ketiga Treasure Trove, untuk segera mengembangkan perusahaan perdagangan yang baru didirikan. Setelah mencapai level tertentu, dia kemudian bisa menerobos Sein Realm dan mencapai Prasein. Bukan itu saja. Menjadi Prasein masih jauh dari cukup. Pada saat itu, dia perlu mengumpulkan poin-poin mewah secara perlahan. David membuat perhitungan kasar. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya ke peringkat suci-suci, dia akan membutuhkan 10 juta poin mewah untuk tubuh dan pikirannya hanya untuk didapatkan dari orang suci-suci. Totalnya akan menjadi 20 juta poin mewah. Jika dikonversikan ke dolar bintang, maka akan menjadi 2 kuadriliun dolar bintang. Selain itu, jumlah tersebut belum termasuk poin sebelumnya yang diperlukan untuk mencapai titik. Dia masih tidak tahu bagaimana cara menghabiskan uang sebanyak ini. Apa yang harus saya lakukan? Waktu tidak menunggu siapapun. Semakin lama Celeste berada di dalam gua es, hal itu akan semakin mempengaruhi kepribadian dirinya. Dia tidak ingin menjadi orang asing yang membuat dia kehilangan semua perasaannya. Saat dia berjalan di jalan, David menyadari ada banyak kebisingan di depannya. Suara pertengkaran segera memenuhi telinganya. "Kamu boleh pergi. Tuanku telah membeli tempat ini. Sejak saat itu, tempat ini milik tuanku. Dan kamu tidak akan ada hubungannya dengan tempat ini lagi. Kamu berbicara omong kosong. Keluarga Allen telah menjalankan kedai ini ratusan tahun, jadi bagaimana kami bisa menjual tempat ini kepada Anda?" "Saya berbicara omong kosong. Lihat ini. Dalam akta ini jelas tertulis bahwa kedai keluarga Allen telah dijual kepada tuanku oleh Mosi Allen. Itu juga punya, ada tanda tangan dan sidik jari Mosi Allen di sana." "Mustahil. Benar-benar mustahil. Ayahku tidak akan menjual kedai itu kepadamu." David mendengarkan percakapan keduanya. Tiba-tiba ada kilasan inspirasi di benak saya. "Tunggu, akuisisi." Dia memikirkan rencana yang berani. Sebuah rencana yang memungkinkan dia menghabiskan kuadriliun dolar bintang sekaligus. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1637. Setelah rencana ini berhasil, dia, David Liddell, akan segera menjadi orang suci-suci dan salah satu yang teratas pasukan tempur di Star Kingdom. Ketika dia mendengar kata akuisisi dan akta dalam pertengkaran di jalan, sebuah rencana yang berani dan gila tiba-tiba muncul di benak David. Jika dia mengumpulkannya selangkah demi selangkah, dia akan membutuhkan lebih dari 10 juta uang mewah untuk menjadi orang suci-suci. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Namun, jika rencana ini berhasil, maka hal itu bukan lagi impian dia menghabiskan kuadriliun dolar bintang, mendapatkan puluhan juta poin mewah, dan mencapai peringkat suci-suci. Hanya saja masih terlalu dini untuk melakukan hal ini sekarang. Alba harus terlebih dahulu membuat perusahaan dagangnya lebih besar, dan rencana ini hanya akan berhasil bekerja setelah memiliki sejumlah modal dan kekuatan tertentu. Selain itu, hal ini juga membutuhkan kerjasama dari Alba dan seluruh keluarga Veloes. Mudah untuk mengatakan dari kata-kata Alba bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik bagi keluarga. Kekayaan mereka berada di posisi 3 teratas di seluruh kerajaan bintang, tetapi kekuatan mereka hanya berada di 20 besar. Memang benar terjadi ketidakseimbangan yang parah. Selain itu, Alba sepenuhnya percaya bahwa ada orang suci di belakang David. Ini memberinya banyak kemampuan manuver dalam mengimplementasikan rencananya. Bukankah keluarga Veloes ingin memecahkan situasi mereka saat ini dan keluar dari kesulitan mereka saat ini? Mereka seharusnya bekerja sama dengan David untuk menyelesaikan rencananya. Mulai sekarang, David akan menjamin stabilitas keluarga Veloes.
David adalah orang yang bersyukur. Jika keluarga Velowes bisa membantunya dengan rencana itu dan menjadikannya seorang suci Saint, dia tidak akan keberatan mengurus keluarga Velowes mulai sekarang. Keluarga Velowes juga tidak perlu menjaga status mereka dengan hati-hati melalui pernikahan. Dia akan membantu mereka tanpa syarat. David diam-diam memikirkan kelayakan rencana ini. Poin kuncinya adalah Alba. Selama periode ini, Alba harus percaya sepenuhnya pada David agar dia bisa kembali dan membujuk keluarga Velowes. Sistemnya memiliki peraturan, dan setiap barang memiliki harga, premi tidak dapat dihitung sebagai poin yang mewah. Oleh karena itu, agak sulit bagi David untuk mendapatkan kemewahan yang sesuai poin jika David ingin menghabiskan kuadriliun dolar bintang atau bahkan lebih. Bahkan jika kekuatannya sedikit meningkat dan dia berusaha sebaik mungkin, itu akan menjadi hal yang sulit. Dia tidak keberatan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Bagaimanapun, keselamatan adalah faktor terpenting. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk menunda-nunda. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1638. Dia harus menyelamatkan Celeste secepat mungkin. Selusin orang yang datang untuk mengambil kedai itu adalah milik orang terdekat pusat hiburan bernama Blackwater. Mereka punya otoritas di sini. Mereka mungkin menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mendapatkan Mosi Allen, ayah dari saudara kandung dan suami dari wanita parubaya, untuk menggadaikan kedai mereka. Sekarang waktunya sudah habis, mereka masih belum bisa membayar uangnya. Oleh karena itu, mereka langsung datang ke kedai tersebut. David telah menyaksikan banyak kejadian serupa di masa lalu. Hal itu sering terjadi bahkan di bumi, apalagi di tempat ini. Soal apakah Mosi mengeluarkan uang atau dijebak, mungkin hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Hingga saat ini, Mosi belum juga muncul. Diperkirakan dia juga ogah menghadapi keluarganya. Emosi kedua belah pihak meningkat. Pemuda itu berdiri di pintu masuk kedai dengan pisau panjang di tangannya. Jika orang-orang ini berani masuk, dia akan berusaha sekuat tenaga. Kakak perempuan dan ibunya berdiri di sampingnya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Kedai ini adalah sumber kehidupan keluarga mereka. Siapapun yang berani mengambil kedai itu akan merenggut nyawa mereka. Wah, kontraknya tertulis hitam putih. Jika Anda tidak membayar, Anda harus menggunakan kedai sebagai hipotek. Tanda tangan ayahmu Mosi dan Cap jempol juga ada di sini. Anda sebaiknya menyingkir dan jangan memaksa kami menggunakan kekerasan terhadapmu, kata pria yang memimpin dengan kejam. Aku tidak percaya padamu, Anda pasti telah memalsukan kontrak ini. Kedai adalah hasilnya atas kerja keras beberapa generasi keluarga kami. Ayah saya tidak akan pernah menggadaikannya padamu. Pemuda itu berteriak dengan marah. Kamu tidak percaya padaku? Kalau begitu minta ayahmu Mosi untuk menghadapi kami secara langsung. Dan lihat apakah dia menandatangani dan membubuhkan sidik jarinya sendiri. Blackwater itu sah, perusahaan. Tidak mungkin kamu sah. Siapa di sini yang tidak kenal si hitam itu? Blackwater menipu orang untuk mencari nafkah? Ayahku pasti dijebak olehmu, dan dia menandatangani kontrak sebagai upaya terakhir. Meskipun itu pilihan terakhir, dia sendiri yang menandatanganinya. Cepat menyingkir, jangan tunda pekerjaan kami. Kamu ingin masuk, kalau begitu kamu harus melangkahi mayatku. Yang muda berkata, ibu dan adiknya di sampingnya juga berkata bersamaan. Aku juga, sejujurnya, keluarga beranggotakan 3 orang itu tahu itu benar ketika pihak lain menyerang dengan kontrak palsu. Selain itu, ayah dari saudara kandungnya belakangan ini terobsesi dengan perjudian. Dia tidak hanya mencuri seluruh tabungan keluarga, tapi dia juga berhutang banyak. Blackwater kreditor. Namun, pihak keluarga tidak menyangka ayahnya akan menggunakan kedai tersebut sebagai jaminan. Kedai ini adalah rumah mereka. Jika diambil oleh Blackwater, tabungan mereka dan ketiganya akan hilang dan mereka akan menjadi tunawisma. Karena itu, mereka tidak bisa membiarkan dari Blackwater ini mengambil alih kedai minuman. Hehe, apa kamu yakin ingin melakukan ini denganku? Apakah kamu tidak tahu apa tugas Blackwater? Pergi, tarik mereka pergi. Kalau berani melawan, lumpuhkan saja, pria yang memimpin menyalak. Dia tidak memiliki kesabaran untuk membuang waktu di sini. Semakin banyak penonton berkumpul, reputasi Blackwater di sekitar sini pada awalnya tidak terlalu bagus. Ia pun merasa malu dikritik oleh semua orang tersebut. Jangan berani-berani, jika ada yang berani mendekat, aku akan membunuh mereka. Pria muda raung. Di saat yang sama,
Dia mengangkat pisau panjang di tangannya ke udara. Mengapa kami takut padamu? Itu tertulis hitam putih di kontrak. Kami hanya melindungi hak hukum kami. Sekalipun ada penegak hukum di sini, kami tidak akan takut. Tepat ketika kedua belah pihak menjadi tegang dan siap menyerang, tiba-tiba seseorang masuk kerumunan itu berteriak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1639. Mereka di sini, penegak hukum ada di sini. Begitu masa mendengar ada aparat penegak hukum di sini, mereka langsung memberi jalan. David mengikuti suara itu dan menoleh. Dia melihat tiga pria berseragam hitam dengan tulisan, "Pusat," tercetak di atas berjalan mendekat. Ketiga lelaki itu tidak terlalu tua. Mereka tampak baru berusia sekitar 30 tahun. "Apa yang sedang terjadi?" tanya pria yang berjalan di depan. "Tuanku, kami datang untuk mengambil harta benda kami, tetapi kami dihentikan oleh keluarga ini. Tiga orang yang mengancam akan membacok kami sampai mati jika kami masuk. Anda harus membantu kami," kata anggota terkemuka Blackwater dengan sedih. Ia tak berani menyombongkan kesombongan sedikit pun di hadapan aparat penegak hukum pusat benua suci. Penegak hukum terkemuka melirik ke pihak lain dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah keluarga beranggotakan tiga orang yang berdiri di pintu masuk kedai dan bertanya, "Adakah yang bisa kami bantu?" Tentunya mereka juga mengetahui bahwa Blackwater bukanlah karakter terbaik. "Tuanku, orang-orang ini tiba-tiba mendatangi kami dengan kontrak yang tidak diketahui keaslian. Mereka menyatakan bahwa ayah saya sudah menggadaikan kedai ke mereka dan jika kami tidak membayar kembali uangnya hari ini, mereka akan mengambil warung kami. Tolong bantu kami, tuanku," kata pemuda itu dengan hormat. Pemimpin penegak hukum melihat ke arah pemimpin Blackwater lagi dan bertanya, "Di mana kontraknya?" "Tuanku, ini adalah kontrak yang ditandatangani antara Blackwater dan pemiliknya kedai, Mossy Allen. Mohon dilihat." Setelah pihak lain selesai berbicara, dia menyerahkan kontrak di tangannya. Penegak hukum menanggapinya dan memandangnya dengan serius. "Kontraknya baik-baik saja, itu semua tergantung apakah itu ditandatangani dan dicap oleh Mossy sendiri. Jika demikian, keluarga Allen mungkin akan kehilangan kedai ini. Sebagai penegak hukum, mereka hanya akan mengikuti aturan. Sekalipun mereka tahu Blackwater itu jahat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bukti." "Siapakah Mossy Allen bagimu?" penegak hukum bertanya. "Tuanku, dia adalah ayahku," jawab pemuda itu. "Di mana dia? Aku tidak tahu. Dia sudah beberapa hari tidak pulang." "Lihat ini, apakah kontrak ini ditandatangani oleh ayahmu Mossy?" Penegak hukum menyerahkan kontrak kepada pemuda itu. Pihak lain mengambil dan melihatnya. Itu memang tanda tangan ayahnya, tapi dia tidak bisa mengakuinya. Jika dia melakukannya, kedai itu akan pergi ke Blackwater jika dia tidak bisa membayar hari ini. Lalu mereka bertiga akan tidur di jalanan malam ini. Dia berkata, "Tuanku, tanda tangannya agak mirip. Mengenai benar atau tidaknya, saya tidak berani memastikannya. Saya hanya bisa bertanya kepada ayah saya setelah dia pulang." "Rencanamu cukup bagus, nak. Jika ayahmu tidak pulang, ya berarti kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kedai ini?" tanya pemimpin Blackwater. "Lalu apa yang bisa kita lakukan? Anda tidak bisa begitu saja membuat kontrak dan memaksa kami percaya padamu, kan? Terlalu banyak orang yang bisa meniru tulisan tangan." Ketiga penegak hukum itu juga mengerutkan kening. Orang yang terlibat tidak ada di sini, jadi sangat sulit untuk mengambil keputusan. Kenyataannya, mereka juga tahu bahwa kontrak ini mempunyai kemungkinan yang tinggi. Lagi pula, mereka belum pernah menghadapi situasi di mana seseorang menerobos ke pintu pihak lain dengan kontrak palsu untuk menuntut tunggakan. Penipuan kontrak adalah kejahatan serius di pusat benua suci. Ini adalah pusat perdagangan seluruh kerajaan bintang, dan tak terhitung jumlah transaksi dilakukan di sini setiap hari. Jika semua orang berbohong, bagaimana mereka bisa mengatasi situasi ini? Oleh karena itu, manajemen kontrak sangat ketat di pusat benua suci dan tidak ada yang berani membuat kontrak. Karena orang yang terlibat tidak ada di sini, maka kalian semua harus ikut dengan saya. Kita tinggal mencari informasi Mossy dan membandingkan sidik jarinya, tegas penegak hukum. Oh tidak, hati keluarga beranggotakan tiga orang itu tenggelam. Kalau mereka membandingkan sidik jarinya, kami langsung mendapat jawabannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1640. Kalau penegak hukum memutuskan kontrak ini asli, bukankah begitu Blackwater akan mengambil alih kedai itu? Tuanku, jangan repot-repot.
Saya punya video Mosi meminjam uang di sini. Bisa buktikan bahwa kontrak itu asli. Pemimpin Blackwater mengeluarkan sebuah kotak saat dia berbicara. Setelah membukanya, sebuah layar muncul di ruang atas. Pria parubaya di layar adalah Mosi. Lalu, suaranya keluar. Hari ini tanggal 21 Juli tahun 513.784.296 di kalender bintang. Saya, Mosi Allen, itu pemilik Allen Tavern, dengan ini meminjam 10 juta star dolar dari Black Air. Jika saya tidak bisa membayarnya kembali dalam sebulan, Allen Tavern akan menjadi milik Blackwater. Setelah Mosi selesai berbicara di layar, dia menandatangani namanya di kontrak dan mencap sidik jarinya. Dan hari ini tanggal 21 Agustus tahun 513.784.296 di kalender bintang. Tepat 1 bulan setelah Mosi meminjam uang di layar. Layarnya dengan cepat menghilang, dan pemandangan menjadi sunyi. Wajah keluarga pemuda beranggotakan 3 orang itu pucat. Mereka tahu semuanya sudah berakhir. Allen Tavern akan pergi ke Blackwater hari ini jika mereka tidak memiliki uang sejumlah 10 juta dolar bintang. 10 juta dolar bintang, di mana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Sekalipun sang ayah tidak mencuri tabungan keluarga, mereka tetap akan mencurinya lebih dari 3 juta dolar bintang jika mereka menggabungkan semua harta benda mereka. Ini adalah akumulasi dari keluarga Allen setelah bertahun-tahun. David tidak bisa menahan nafas dalam hatinya ketika dia melihat keluarga beranggotakan 3 orang itu sepertinya jiwa mereka telah ditarik keluar. Kerajaan bintang sama dengan bumi. Sulit bagi warga sipil yang berjuang di bawah untuk mendapatkan uang. Kapal biji magnet nuklir mentah milik Marley bernilai 6 miliar dolar bintang. Namun karena dia, Treasure Trove menaikkan harganya menjadi 10 miliar bintang dolar. Diperkirakan Treasure Trove menghadapi volume transaksi harian sebesar ratusan miliar dolar bintang. Namun, hanya 10 juta dolar bintang saja yang akan membunuh keluarga ini di sini. Di mata orang-orang ini, harta karun adalah langit. Sebuah eksistensi yang perlu diperhatikan seumur hidup. Namun, kenyataannya adalah pemilik Treasure Trove, keluarga Fellowes, juga mengalami kesulitan. Mereka pun harus mengandalkan pernikahan untuk menjaga stabilitas keluarga. David memperkirakan bahwa keluarga Fellowes mungkin membutuhkan lebih dari sekedar pernikahan. Mereka juga harus menyumbangkan kekayaan dalam jumlah besar setiap tahunnya. Ini adalah kelas sosial. Itu seperti sebuah piramida. Pangkalannya sangat besar, dan jumlahnya akan semakin kecil seiring bertambahnya jumlah. Hanya orang-orang yang berdiri di puncak piramida itulah raja sebenarnya. Jika David benar, puncak piramida kerajaan bintang mungkin terdiri dari beberapa kekuatan dengan orang suci-suci. Sekte warna-warni dan keluarga Fellowes berada di level berikutnya. Raja-raja yang berdiri di puncak piramida tidak perlu melakukan apapun, memiliki kekayaan dan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dikirimkan ke rumah mereka. Sebagian besar dari 5 perusahaan dagang teratas di benua suci tengah memiliki suci-suci. Meski begitu, tampaknya keluarga Fellowes ingin keluar dan mencari pendukung lain sekarang. Apa alasannya? Apakah karena selera pihak lain semakin besar, dan mereka apakah menuntut terlalu banyak? Atau ada faktor lain yang berperan? David tidak tahu tentang ini. Dia hanya punya satu pemikiran sekarang. Dia ingin naik ke puncak piramida secepat mungkin. Dengan begitu, dia bisa bebas melakukan apapun yang dia mau. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.